Yang di depan sini baik jawab salah. Ibu-ibu yang cewek dekat yang jawab salah. Aku ingat ada pantun siko dari Ustaz kami, daun salom daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas yang cewek, ibu-ibu udah jawab salam kagak jadi berkumis. Nah, ada kecilan lagi lakinya kagak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para hujjaj wal hajjah, para sesepuh sekali lagi, dan juga para bapak-bapak ketua RT, bapak ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini guna untuk menyaksikan walimatut tasmiyah dan juga akikah putri dari Bapak Nopriansyah AMD dan Ibu Martiawati SPD. Semoga insyaallah dengan kehadiran kita, doa kita semua, insyaallah anak ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah anak yang salehah, anak yang insyaallah diberikan oleh Allah zakiyun fikri, kepintaran, dan insyaallah bermanfaat bagi agama dan bangsanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan setiap keluarga, pasangan suami istri, di mana telah diberikan karunia seorang anak. Setiap pasangan pasti mengharapkan agar nanti dalam keluarga itu ada zuriat, anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keluarga. Akan tetapi memang ada keluarga itu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan. Ada juga mungkin yang agak lama diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah yang mungkin kita lama punya momongan, insya Allah dengan doa kita hari ini, munajat kita hari ini, mungkin ada keluarga yang belum punya momongan, insya Allah lekas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zurriyah, anak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kebahagiaan bagi kita, terkhusus keluarga dari Bapak Nopriansyah ini. Berkenaan dengan itu, rasa syukur keluarga ini, rasa syukur Bapak Nopriansyah mengundang kita pada siang hari ini. Bapak ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terkhusus keluarga besar Bapak Nopriansyah, setiap kita pasti mengharapkan ketika kita punya anak, anak kita nanti besarnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu selalu doa kita sebagai orang tua, menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Akan tetapi perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya anak yang soleh dan solehah itu tidak bisa jadi dewek, Pak. Tidak baca kita hanya berucap simsalabim abrakadabra, anak ini kagak bisa jadi dokter, anak ini bisa kagak jadi seorang anak yang soleh, tidak baca.
Walaupun maaf anak seorang ustadz belum tentu besarnya jadi ustadz kalau tidak dibimbing, kalau tidak dibina untuk diarahkan kepada apa yang kita inginkan. Jadi harus ada usaha dulu, harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Jikalau kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang pintar. Kalau kita ingin anak kita nanti besarnya bisa baca Al-Quran, maka dari sekarang diajarkan baca Al-Quran. Kalau kepengen anak kita besarnya nanti kepengen jadi dokter, dari mulai kecil, mulai mungkin dikenalkan dengan yang namanya alat-alat kedokteran. Dikenalkan dari kecil. Dan tentunya sekali lagi setiap kita yang paling utama sekali berharap anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita menginginkan anak kita kelak besar menjadi anak yang soleh dan soleha? Apa kira-kira? Alasannya kenapa kita kepengen anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Harapannya yang pasti tentunya apa? Akhirnya nanti kita berharap tatkala kita sebagai orang tua nanti terbujur kaku di depan ini, anak kita yang mampu duduk di depan kita mendoakan kita sebagai orang tua. Itu tujuan akhirnya, Pak. Kita langsung potong ke akhirnya, Pak. Tujuan akhirnya kenapa anak kita pengen jadi anak yang soleh dan soleha? Tujuan akhirnya sekali lagi berharap jikalau kita nanti sebagai orang tua dipanggil oleh Allah, anak kita mampu mendoakan kita, mampu mungkin sekali lagi menyolatkan kita sebagai orang tua. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki bagi orang tua. Kebahagiaan yang hakiki bagi kita sebagai orang tua. Karena kalau kebahagiaan dunia baik Pak, anak kita kayo, maaf ngomong, banyak anak-anak yang kayo tapi dengan orang tuanya manu tingkah laku. Banyak Pak yang seperti ini. Kayo baik tapi dalamnya tidak dibekali dengan keimanan, tidak dibekali dengan akhlakul karimah. Jadi pintar ilmunya, kaya ekonominya, tapi ketika itu terjadi anak tadi tidak dibekali dengan keimanan yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir kita, Pak, takut kita anak kita kaget melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, melenceng dari ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ketika kita sekali lagi menginginkan anak kita nanti besarnya menjadi anak yang baik, Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya agar anak tersebut nanti kelak menjadi orang yang baik, baik dunia, baik juga di akhirat. Apa yang dinasihat kepada anaknya? Pertama, la tusyrik billah. Diajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Percaya kepada Allah, Allah zat yang maha memberikan segala-galanya buat kita semua. Ini yang pertama ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak. Yang kedua apa? Yang kedua, setelah engkau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kedua ialah bagaimana kita dalam keluarga kita mendirikan apa? Aqimis shalah. Aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini yang selanjutnya. Setelah kita menanamkan keimanan kepada anak kita, selanjutnya iman itu harus diaplikasikan dengan perbuatan, Pak. Kalau kita baru ngomong baik, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dilihat kesehariannya di rumah jauh dari Al-Quran, sholatnya belum terjaga, masih jauh. Bagaimana mau dikatakan kita beriman kepada Allah? Karena yang namanya iman itu kan tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan.
Jadi yang namanya iman itu yang pertama diyakini dengan hati, percaya bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk membimbing kita. Percaya keluar dari lisan kita kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup sampai situ Pak Bu? Belum. Wa amalun bil arkan. Selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Tadi kami katakan di awal, aqimis sholat, menjaga sholat. Jadi kalau kita kepengen anak kita bisa sholat, dari sekarang diajarkan. Kalau kita sebagai wong tuanya belum sholat, mulailah dari sekarang belajar sholat. Jadi jangan malu-malu Pak. Ini kan terkadang maaf kita wong tua ini galak sekewit kalau kata wong Palembang ya. Nyuruh anaknya ngaji, nyuruh anaknya ibadah, sholat, tapi kita wong tuanya tidak melakukan. Nah ini bahaya Pak. Karena na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat wong yang pacak ngomong baik, pacak nyuruh baik, tapi dia tidak melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Allah amat melaknat uang yang pacak ngomong baik, pacak nyuruh baik, tapi dia tidak melakukan. Dan tentunya kita sebagai orang tua tidak menginginkan ini. Karena kita berharap Pak Bu, kalau bisa kita nanti masuk surga ketemu dengan anak kita. Kalau bisa kita nanti masuk surga ketemu dengan istri kita, ketemu dengan suami kita, ketemu dengan keluarga kita. Itu harapan kita Bu. Atau ada yang malah dengan lakinya sekarang di dunia? Ada tak kira-kira? Ada yang malah dengan istrinya sekarang di dunia? Sakit, karena kakek di surga sama kalau cantiknya, sama cantiknya ketika awal ketemu kemarin, insya Allah. Jadi setiap kita berharap kita ini nanti diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan ini, maka yang utama sekali kami katakan di awal bagaimana kita selalu menjaga sholat kita. Kalau kita sholatnya lah bagus, anak kita lah kita ajari sholat, insya Allah kedepannya anak ini akan menjadi anak yang baik, anak yang insya Allah baik kepada siapapun. Karena dikatakan dalam hadis, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, ada uang itu rajin sholatnya tapi masih dalam maling. Misalnya, kalau di sini tak kata, ada wong tuh sholatnya rajin, tapi ngomongi suami wong, ngomongi bini wong terus. Mama Ustaz, katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa yang salah? Bukan sholat itu, tapi umumnya itu yang salah. Tidak mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat. Karena subhanallah, yang ada dalam sholat di situ subhanallah paling tidak di situ ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa selalu muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini saja kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita praktekkan apa yang ada dalam sholat itu kita terapkan dalam kehidupan kita, rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita mungkin nak melakukan suatu keburukan yang dilarang oleh Allah, pasti dalam hati ini akan berkata, woi jangan lakukan itu, hati-hati. Kita dikawal oleh dua malaikat Allah, Raqib, Atid, yang selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada yang terlepas dari catatan dua malaikat Allah. Kamera CCTV, kamera Allah itu. Kalau kamera CCTV di rumah, kalau masangnya di depan, kita ke samping tidak kelihatan. Tapi kalau kamera Allah, subhanallah, dimanapun kita berada, tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan kebaikan, walaupun mungkin cuma geserkan baik, mungkin ada sampah di bawah kita buang, disingkirkan sampahnya, insya Allah itu kebaikan buat kita. Dan itu akan menjadi kebaikan buat kita. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap kebaikan yang kecil, ya kalau bisa jangan yang kecil, kebaikan juga yang banyak melakukan kebaikan, jangan yang kecil terus.
Insya Allah kecil kita lakukan, maka insya Allah ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya keburukan yang kita lakukan, kita sembunyikan rapat-rapat, gak kasih yang lihat, istri kita udah lihat, suami kita udah lihat, yakinlah nanti ketika nanti kita menghadap Allah, keburukan ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momen hari ini kita bersama-sama Bapak Ibu, sama-sama yuk kita kembali kepada diri kita, yuk kita kembali kepada keluarga kita, bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita saat ini. Apakah keluarga kita ini sudah benar-benar insya Allah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah malah sebaliknya? Maka oleh karena itu apalagi ini di akhir tahun, kita sama-sama dari sekarang berniat. Kalau mungkin kemarin 11 bulan kita masih banyak lalai, masih banyak sering lupa melakukan perintah Allah, yuk kita niatkan dari sekarang untuk kita memperbaiki diri. Itu yang pertama, aqimus shalah. Yang kedua apa? Wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan kepada kita, anak kita kebaikan-kebaikan, sama bagus dengan sesama manusia. Karena kalau kita baru bagus ibadahnya kepada Allah, dengan manusia juga belum bagus, hati-hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, memberikan ganjaran kebahagiaan itu kalau kita melakukan dulu. Dalam Al-Quran dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada masyarakat, baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat, baik dengan apalagi kita di komplek ini gitu kan, dijaga hubungan silaturahim. Jangan sampai maaf kita tinggal di komplek, kaget sesama sebelah tidak teguran, jangan. Kenapa? Karena tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus di dalam diri kita ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan juga mengajarkan kepada anak kita, kalau anak kita melakukan kesalahan, nah jangan lakukan itu, nah tegur, ingatkan. Kalau anak kita belum sholat, nah yuk sholat, nah ingatkan. Walaupun mungkin maaf ketika kita mengingatkan anak kita jawab, ya sudah, yang penting kita sebagai orang tua tetap harus mengingatkan. Sekali lagi, tetap harus mengingatkan, baik itu dengan anak, dengan istri, dengan suami, tetap harus mengingatkan. Masalah kayak dia melakukan apa itu urusannya Allah. Karena Allah yang punya kehendak, Allah yang bisa membalikkan hati ini menjadi baik atau buruk, Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku Muhammad memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku cintai, atau aku memberikan hidayah bukan kepada orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah, kata Allah, kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi untuk berubah sesuatu baik atau buruk dari Allah. Maka oleh karena itu tetap dekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka insya Allah segala urusan-urusan kita, masalah-masalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk anak-anak kita semua. Semoga insya Allah dengan kalau selalu kita dekat dengan Allah, munajat kepada Allah, anak kita pun akan selalu bermunajat kepada Allah dan juga mendoakan kedua orang tuanya nanti insya Allah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah, mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, karena pagi tadi kami ngisi di sebelah Pak, di sebelah Raja Wali Residen. Dia bilang jam berapa? Kita mulai jam 8:30, jam 10:30 saya ke sini. Alhamdulillah bisa dapat waktunya. Sekali lagi semoga insya Allah apa-apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kami pribadi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama Bapak polisi. Aku bahaya bu, gara-gara salah ngomong tak buang gitu. Iya, kalau ada sumur yang ladang bolehlah kami nanti numpang mandi. Kalau sekiranya Bapak Ibu senang bolehlah kakek ngundang lagi. Insyaallah, promosi jadi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Darsono atas tausiahnya.
Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, memasuki di penghujung acara kita, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, menghaturkan doa. Untuk kali ini pembacaan doa kami mintakan kepada Bapak Haji Muhammad Sukarta. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama karim azimi sultani. Subhanaka wa ta'alaika wa nafsika lakal hamdu wa takarru wa lakal hamdu darani wa lakal hamdu bandarina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa hatimi lima sabaq wa nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una lana darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'da innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wal